Sahabat pikirin semuanya, jumpa lagi kita dalam acara Suara Sastra. Cara berbeda menyampaikan pikiran. Oke, di acara Suara Sastra kali ini itu kita akan membahas satu puisi yang juga saya buat dan telah diterbitkan di pikirindu.com. Puisi ini tentunya adalah salah satu puisi kritik sosial, di mana di situ akan memuat hubungan antara penguasa dan rakyat kecil, sehingga judul puisinya itu adalah Ratapan Rakyat Jelata di Tanah Penguasa. Bagaimana kehidupan rakyat jelata di tanah para penguasa. Itulah topik puisi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang puisi itu, kembali saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Pikirindu ini. Lalu jangan lupa juga untuk like dan komen serta share ke berbagai media sosial kita agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Oke, untuk tidak memperpanjang durasi waktu, saya langsung saja membacakan puisinya. Nanti teman-teman silakan mendengarkan dengan baik puisi yang akan saya bacakan ini, lalu silakan memberikan komentar. Jadi judul puisinya itu adalah Ratapan Rakyat Jelata di Tanah Penguasa. Puisinya begini teman-teman. Sungguh indah sajian negeri sejuta alam, rupa yang tak bisa dibeli oleh apapun, termasuk harga dan jati diri terdalam, walau terkadang terjual demi secuil harta karun. Alam yang kaya, rakyat pun kaya, tentunya hanya narasi tanpa bukti. Kaya milik orang berkuasa, bukan saya, kau, dan mereka. Kita hanyalah rakyat kecil, tak bertepi, hanya boleh bermimpi tanpa memiliki. Juga hanyalah mesin nafsu penguasa, berkuasa lalu terus berkuasa. Tak ada lagi Tuhan, tak ada lagi nurani. Yang ada mereka menjadi Tuhan, yang ada tahta dan kekayaan. Rakyat jelata diludahi ocehan pedas, hati berasa panas tapi tak mampu bersuara. Rakyat jelata ditekan keras, raga pun terkuras, jadi tak berdaya. Alam kita dirampas, badan kita dikuras, otak kita diperas, tapi tak boleh dengan jiwa kita. Jiwa yang kuat, walau dalam raga yang merana. Dari raga yang lemah, jiwa akan meronta, mengupas tuntas bau penindasan. Dalam gagasan satu alasan, menghapus ratapan agar tak kembali ada. Kira-kira seperti itu bunyi puisinya. Jadi puisi ini sudah diterbitkan di media pikirindu.com dan ada begitu banyak komentar yang diberikan kepada saya selaku penulis dari puisi ini berkaitan dengan ratapan rakyat jelata di tanah penguasa. Puisi ini sebenarnya saya ingin mengkritik hubungan antara rakyat jelata dan para penguasa. Nah, para penguasa di sini ya ada banyak. Siapa saja bisa menjadi penguasa. Saya pun bisa menjadi penguasa dan teman-teman sekalian pun bisa menjadi penguasa itu. Dan bagaimana hubungan antara penguasa dan rakyat jelata bisa saja ya terjalin hubungan yang baik, bisa juga ya tidak terjalin hubungan yang baik. Tetapi ya biasanya ya dominannya itu adalah hubungan yang tidak baik antara rakyat jelata dengan penguasa.
Di sini saya ingin menjelaskan dari alam yang kaya, rakyat pun kaya. Tentunya hanya narasi tanpa bukti, ya kan? Alam kita di sini itu sangat kaya, sangat banyak, dan sebenarnya alam itu bisa menghidupi rakyat kita. Tetapi ya itu hanya hayalan, karena yang menikmati kekayaan alam ini ya tidak semuanya. Ada juga orang-orang tertentu, ya penguasa tertentu yang rakus, sehingga ya alam yang kaya itu hanya khusus buat mereka saja yang menikmatinya. Sehingga ya melalui puisi ini saya lontarkan pikiran saya supaya harus rakyat kecil pun juga harus bisa menikmati kekayaan alam ini. Jadi di sini seolah-olah ada pihak-pihak tertentu sebagai penguasa, mereka itu seolah-olah menjadi Tuhan bagi rakyat jelata. Kadang mereka pura-pura baik kepada rakyat jelata, tetapi sesungguhnya ya punya maksud dan tujuan tertentu untuk menguasai rakyat itu sendiri. Lalu mereka peras, mereka tindas, mereka ambil semua kekayaan dari rakyat jelata itu lewat alam. Sehingga apa? Mereka semakin berkuasa, mereka terus mendapatkan tahta yang mereka inginkan. Sehingga ya bagi mereka ya tidak ada Tuhan, bagi mereka ya tidak ada hati nurani. Yang ada adalah kepuasan dari diri mereka sendiri sebagai penguasa. Jadi tidak ada guna alam yang kaya itu bagi rakyat jelata itu sendiri. Bahkan ya seharusnya kekayaan alam yang dimiliki bersama itu seharusnya untuk kepentingan bersama, tetapi ya realitanya itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Ini fakta yang terjadi di Indonesia, bahkan ya di negara-negara lain pun seperti itu. Jadi mereka itu merampas alam itu sendiri, bahkan merampas rakyat itu sendiri. Keinginan rakyat itu sendiri juga mereka bisa rampas. Jadi yang ada itu hanyalah keinginan para penguasa itu untuk mewujudkan segala keinginan mereka dengan cara apapun. Karena apa? Bagi mereka itu tak ada lagi Tuhan dan tak ada lagi hati nurani. Yang ada itu hanyalah kepuasan diri mereka sendiri. Tetapi ada satu hal yang menjadi catatan di sini, bahwa sekalipun para penguasa itu menguasai alam yang kaya ini, menguasai rakyat jelata ini, tetapi para penguasa itu tidak akan pernah bisa menguasai jiwa dari rakyat jelata. Kenapa sampai tidak bisa menguasai jiwa dari rakyat jelata? Karena jiwa dari rakyat jelata itu hanya bisa dikuasai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga seperti apapun mereka merampas tenaga dari rakyat, alam yang dimiliki rakyat ini, mereka tetap tidak akan bisa menguasai jiwa dari rakyat jelata. Sehingga ketika jiwa dari rakyat jelata ini meronta-ronta hendak melawan para penguasa itu, maka itu akan menjadi spirit bagi rakyat jelata untuk kembali membangkitkan semangatnya melawan ketidakadilan itu sendiri yang dibuat oleh para penguasa. Jadi di sini sangat jelas bahwa aturan itu dibuat oleh penguasa untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga ujung-ujungnya adalah rakyat itu sendiri yang akan menjadi korban dari segala kebijakan-kebijakan yang ada. Sehingga di sini saya menuangkan ide saya, pikiran saya melalui puisi ini untuk
menyampaikan aspirasi, sehingga di bait terakhir dalam puisi ini saya mengatakan begini: dari raga yang lemah jiwa akan meronta, mengupas tuntas bau penindasan, dalam gagasan satu alasan, menghapus ratapan agar tak kembali ada. Kesimpulan ini memang kesimpulan yang sulit. Kenapa saya katakan kesimpulan yang sangat sulit? Karena ya penindasan itu mungkin akan sulit terhapus. Bahwa dari raga yang lemah jiwa akan meronta. Tetapi jiwa yang meronta-ronta itu ya belum tentu bisa mengupas penindasan itu sendiri. Belum tentu. Mungkin untuk hal-hal tertentu ya bisa, tetapi tidak semua hal itu bisa dituntaskan hanya dengan jiwa yang meronta-ronta. Dan ratapan itu pasti akan selalu ada di zaman apapun, di zaman sekarang, zaman dulu, zaman yang akan datang pun penindasan itu tetap ada. Karena apa? Karena penguasa dengan pola pikir tak ada lagi Tuhan, tak ada lagi nurani, itu tetap ada. Itu kira-kira penjelasan singkat saya mengenai pembahasan puisi Ratapan Rakyat Jelata di Tanah Para Penguasa. Saya mengharapkan supaya teman-teman sekalian jangan sekedar menonton video ini, tetapi juga subscribe, like, dan komen channel YouTube ini agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Sampai ketemu di acara Suara Sastra berikutnya.